Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Akhirnya chapter One Piece 1093 telah keluar, walaupun chapter kali ini lebih sedikit dari biasanya, dan chapter kali ini hanyalah berjumlah 15 halaman. Akhirnya pertarungan di Pulau Egghead sudah akan mencapai klimaksnya. Oke, di video kali ini Minin akan membahas rangkuman sebuah chapter lengkap full, chapter 1093, yang semakin menarik untuk dibahas. Oke, inilah chapter 1093 full, di mana judul chapter kali ini adalah Luffy melawan Admiral Kizaru. Masuk ke cover request, cover permintaan para pembaca. Kita ditampilkan dengan beberapa Tersius yang mencuri kacamata Koby dan Helmeppo. Dan, chapter pun dimulai dengan Admiral Kizaru yang diputar-putar oleh Luffy. Kemudian kita pun bisa melihat ekspresi Admiral Kizaru yang tidak berubah sama sekali, dan dia sangatlah tenang seperti biasanya, seperti sosok Admiral yang seperti kita ketahui. Memang badas nih Admiral Kizaru. Kemudian scene pun berpindah ke ruangan kontrol. Dr. Vegapunk memutuskan untuk pergi ke Pabriofest dengan ditemani Sanji dan Vegapunk Atlas, dan tujuan mereka ke sana untuk menyelamatkan Jewelry Bonney, dan juga merubah perintah Pacifista Mark III, dengan chip otoritas yang lebih tinggi, dari chip otoritas yang digunakan oleh seorang Admiral. Dan diketahui juga jika Dr. Vegapunk pergi dengan menggunakan kendaraan sendiri, yang dia namani dengan sebutan Vega Tank. Dan kemudian Dr. Vegapunk menyebutkan Jewelry Bonney sebagai anak kecil, dan dia membicarakannya seolah-olah Jewelry Bonney adalah anak kecil. Jika menurut Liker, nampaknya usia Jewelry Bonney lebih muda dari yang kita kira. Bisa juga, karena kemampuan buah iblisnya jadi dia bisa mengubah menjadi sosok yang seperti seseorang yang dewasa, bahkan Jewelry Bonney bisa berubah menjadi sosok yang lebih tua. Dan hal itu juga diperkuat dengan penilaian Kizaru, saat pertama kalinya ia bertemu Bonney di Pulau Egghead. Dan kembali ke cerita, Nami, Usopp dan Edison tetap berada di ruang kontrol sementara itu, Jinbe membawa semua barang-barang milik Dr. Vegapunk ke belakang pulau. Dan Vegapunk lilit menggunakan Franky Shogun untuk membawa kapal Tosan Sunny ke arah titik yang sama seperti tujuan Jinbe dan Vegapunk. Sementara Franky juga akan turun ke fase Fabrio. Berpindah ke fase Fabrio, Jewelry Bonney ada di sana dan sedang bertarung melawan para marinir angkatan laut. Sementara di sini diberitahukan yang menyelamatkan Jewelry Bonney adalah Sentomaru. Ketika Jewelry Bonney terkena tendangan dari Admiral Kizaru, yang menghempaskannya hingga menembus penghalang, dan kemudian Sentomaru pun pingsan, setelah menolongnya. Berpindah ke tempat lain, Roronoa Zoro melawan Rob Lucci. Di sini kita pun bisa melihat pedang Roronoa Zoro mengeluarkan aura api. Dan, Rob Lucci pun menggunakan kekuatan awakening-nya dari kekuatan buah iblisnya. Dan di sini juga diberitahukan juga, jika Kaku tidak muncul di chapter ini, karena seperti yang kita tahu, jika Kaku sudah dikurung oleh Sanji menggunakan gelembung yang digunakan untuk mengurung para Serapim, dan Kaku pun dia sekarang sedang bersama para Serapim yang dikurung. Kemudian, Roronoa Zoro pun berkata, dengan level ini kau tidak akan bisa melawan kapten kami, dan Zoro di sini pun mengkonfirmasi, jika Lucci bukanlah lawan yang pantas untuk Luffy. Karena level mereka terpaut terlalu jauh. Badas memang peningkatan kekuatan Luffy. Dan kemudian, Rob Lucci pun menjawab, dengan kekuatanku, aku layak membunuh kapten nomor 2 seorang Yonko. Di sini Rob Lucci masih belum menyadari, akan posisinya, siapa yang sedang ia lawan. Karena dulu dia pernah mengalahkannya. Tetapi itu dulu, dan sekarang, saatnya membalas kekalahan dulu, agar Rob Lucci sadar, bahwa kekuatannya tidaklah lagi sebanding dengan kekuatan tangan kanan seorang Yonko. Kemudian cerita berlanjut melanjutkan pertarungan, Luffy versus Kizaru, dan Luffy pun melempar Kizaru ke laut. Kemudian Kizaru yang menyadari itu pun menggunakan kekuatan untuk terbang kembali sambil menciptakan beberapa klon dari kekuatan cahayanya, dan tampaknya itu merupakan teknik tingkat lanjut dari tekniknya yang bernama Yasakani no Magatama. Kloningan Kizaru pun membuat Baka Sencho kita terluka ringan, karena pedang cahayanya. Kemudian Luffy pun menggunakan serangan, yang bernama
Gomu Gomu no Down Stem, untuk menghancurkan kloningan Kizaru, hanya dalam satu kali serang. Tetapi Admiral Kizaru yang asli sudah tidak lagi berada di sana. Dan Admiral Kizaru yang asli sudah kembali ke ruang kontrol untuk membunuh Dr. Vegapunk Stella. Tetapi Dr. Vegapunk Stella sudah pergi dari tempat tersebut. Dan, Kizaru pun tetap tak mau menyerah di situ saja. Kemudian, Admiral Kizaru pun pergi menuju arah Vega Tank, dan langsung akan menyerangnya dengan kekuatan cahayanya. Namun sebelum serangan itu mengenainya, Luffy pun muncul dan menangkap serangan cahaya milik Kizaru. Dan kemudian Luffy pun melemparkannya ke berbagai arah. Kemudian Vega Tank telah sampai dengan selamat di fase Pabrio. Dan chapter pun berakhir, dengan menunjukkan Pang Atlas yang mengambil perintah untuk mengubah perintah kepada Pacifista Mark III, agar kembali berpihak kepadanya. Langkah yang sangat cerdas memang. Dengan mengambil alih perintah, maka itu akan sangatlah membantu dan mempermudah kabur dari pulau tersebut. Begitulah chapter 1093 full kali ini. Mohon maaf jika ada narasi yang salah-salah, ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf.